Nah, integral itu ya, integral itu simbolnya seperti yang Anda lihat di buku ya. Nanti Anda bisa baca di halaman itu. Di halaman 273 ya. Ya, model integral yang kayak gini. Nah, integrasi biasanya dipakai untuk menghitung yang namanya luas area ya. Luas area yang tidak simetris. Luas area yang tidak simetris. Tes. Ya. Jadi, nah, makanya yang tidak simetris seperti itu nanti bisa Anda dekatin dengan beberapa metode. Yang pertama kemarin kita sudah bahas yaitu metode Pias. Di mana metode Pias ya memiliki yang namanya kaidah. Nah, ada beberapa syarat-syarat bahasanya ya. Ada beberapa syarat-syarat. Kelihatan ya yang saya contreng-contreng. Baru aja kelihatan, Pak. Oh, baru aja kelihatan ya. Oke. Nah, jadi kalau nggak paham, tanya aja ya, Mas ya. Nanti silakan tanya. Jadi ini kaidah, jadi metodenya metode Pias, ya. Metode yang kita kemarin kita ngomongin integrasi numerik. Kemudian salah satunya metodenya adalah namanya metode Pias, ya. Kok ada nomor integrasi karena kita mau ngomongin yang namanya luas area, mana ya, integrasi. Makanya integral nih kayak gini. Nah, Maaf Pak, suaranya putus-putus lagi Pak. iya, oke. Kondisi saya di sini hujan soalnya ya. Nah, baik, saya ulangi ya, karena kalau ngomongin metode Pias maka luas area, ngomongnya luas area bentuknya integral kayak gini. Ya, simbol yang paling Anda ketahui kan yang ini. Ya, kayak simbol ini. Simbol integral. Oke. Kemarin kita sudah bahas salah satu metodenya, beberapa metode kemarin yaitu kaidah ya. Anda punya kaidah yang namanya kaidah segi empat dengan formula yang seperti ini ya. Yang formulanya seperti ini. Luas satu piasnya adalah ini. Dengan tinggi pias fx1 ya. Didapat dari mana, Pak? Karena kita sudah tahu kalau namanya segi empat, sisi kali sisi. Sisinya kita sudah punya, tingginya pun kita punya, ya kan? Oh, tingginya dapat dari mana, Pak? Tingginya didapat dari fx-nya. Fx berapa? Ini x berapa? X0. Berarti yang sini adalah x0. Jadi kalau di sini berapa? Tingginya. Berarti ini x1. Berarti sini x1. Ya. Itu jika satu. Ya satu pias. Lalu bagaimana kalau banyak? Nah, kalau banyak maka disederhanakan ya. Jadi kayak gini. Jadi kalau dalam satu simpelnya adalah seperti ini. Karena ada dua, X1 dari X1 dari X0 ke X1, dari X0 dari ke X1, sama ya. Cuma hanya saja di sini adalah H itu adalah lebar antara X0 dengan X1, itu H. Dapat dari mana? Yang ini. Ya. Nah, ini deh lebarnya. Dijumlahkan ya kan sama kan sisi kali sisi kan ya. Sisi kali sisi berarti ada sisi yang lain dijumlahkan jadilah seperti ini, kemudian disederhanakan yang jadi ini. Ya, integral 0 x1 dan seterusnya. Jadi Anda ingat-ingat nanti yang kayak gini. Ini dasarnya. Ya, ini dasarnya. Kalau Anda sudah paham yang ini, Anda mau pakai berapapun piasnya ya tinggal Anda jumlahkan saja nanti di sini, gitu kan? Lanjut. Gimana kalau kaidah segi empat gabungan? Gabungan itu berarti banyak ya. Banyak, ada banyak berapa? Banyak banget gitu ya. Nah, ini kayak gini. Nah, ini dia. Ini kalau gabungan bentuknya nanti seperti ini. Anda bisa nanti cek. Karena kemarin sudah saya jelasin ya yang ini ya. Nah, yang ini nih sebenarnya. Nah, ini dia. Bentuk jamaknya yang ini ya.
bentuk sama, bentuk rinciannya seperti ini, F0 dan seterusnya. Jadi fx0 di sini ya, jangan sampai lupa. Kemarin saya ingetin terus. Fx0 di sini itu adalah F0 adalah fx0. Berarti kalau di sini F1 berarti sama dengan fx1. Ya, rumusnya adalah H per 2 kali F0 plus 2 dan seterusnya. Ini dapat dari mana? Dapat dari banyaknya jumlah bias yang Anda mau pakai, ya kan? Di sini ada F0, X1 sampai dengan ke Xn, ya kan? Tinggal masukin aja rumusnya dari A sama B, H per 2, ya. Integral A sama B sampai B, ini A, ujung awal sampai ujung terakhir. B, H per 2, F0, dan seterusnya. Sampai dengan itu. Dan disederhanakan menjadi sigma seperti ini. Ya kan? Nah, ketemu tuh. Segi 4. Kemudian untuk selanjutnya adalah kaidah trapesium. Nah, trapesium sudah tahu ya bentuknya. Nah, modelnya gimana? Nah, kalau trapesium bentuknya adalah seperti ini rumusnya. Ya, X0, X1, saya zoom. H per 2, X0 plus X0. S0 plus S0. Ya, X0 X0 coba kita lihat dulu. X1 ya harusnya. X1. Loh kok sama, Pak? Nah, kita cek perbedaannya dari mana. Ini kan hampir mirip kan dengan, bukan hampir mirip, ini sama ini. Ini harusnya X1 ini. Dapatnya dari mana, Pak? Ini dapatnya dari sini. Karena bentuknya adalah trapesium, maka modelnya kompositnya adalah seperti ini. Yang membedakan, dimana dia nulisnya adalah, karena kan setiap sisinya, setiap sisi kiri dengan sisi kanan itu kan beda tingginya. Ya kan? Beda dengan trapesium, segi 4. Segi 4 itu pasti dianggap sama. Sisi sebelah kiri, ya, sama sebelah kanan itu sama. Ya kan? Tapi kalau trapesium kan tidak. Nggak mau deh. Ya, nggak beda. Jadi tingginya kan beda. Nah, gitu ya. Maka di sini adalah dia akan menghitung luas per X0-nya. Jadi per satu piasnya ini beda-beda. Nah, jadi karena beda-beda, karena gabungannya itu nanti buatnya seperti ini. X0, ya kan? Sama X1. Berarti ke Fx dx. Udah? Berarti setelah itu X1 dengan X2. Setelah itu sampai dengan seterusnya. Jadi yang membedakan dengan, nanti ujung-ujungnya mirip, Pak. Gitu kan? Ujung-ujungnya mirip nggak sih sama yang punyanya segi 4, ya kan? Mirip nggak sih yang ini dengan yang ini? Nah, mirip kan? Sangat mirip, ya. Sangat mirip sama ini. H0 F0 plus 2 N plus 1 F0 F1, ya kan? Dari S1 ini juga dari 1 nih, FI harusnya. Plus sampai ke Fn. Ya, sama kan? Tapi yang membedakan adalah penurunan rumusnya beda. Kalau dari segi 4, yang segi 4 itu penurunan rumusnya dimulai dari titik-titiknya, ya kan? Di mana dia adalah sisi kali sisi gitu ya. Tapi kalau di sini dia menghitung per trapesiumnya. Karena setiap trapesium dia punya nilai yang beda-beda, ya kan? Nah, punya nilai yang beda-beda. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau di sini dimulai dari X0 sama X1, kalau yang di sini dimulai ya cuma satu aja, A sama B. Kenapa? Karena sama semuanya. Gitu. Tapi di sini berbeda gitu ya. Namun hasil akhirnya sama. Ini podo, Mas. Podo segi 4. Ya, tapi kok jangan langsung dianggap bilang sama gitu ya. Jangan. Kenapa? Karena penurunan rumusnya beda. Kenapa ini nanti bermasalah kalau kita Anda mau menjabarkannya. Nah, itu agak sedikit bermasalah. Gitu. Oke? Masih terdengar suara saya? Walaupun nggak putus-putus? Iya, Pak. Putus-putus Pak dari Ikut. tadi Pak. Oke.
Ya, semoga nanti saya punya waktu ini, saya sudah rekam, nanti mungkin Anda bisa cek videonya nantinya. Tapi saya tunggu saya edit dulu ya. Baik, lanjut ke kaidah selanjutnya. Sebenarnya selanjutnya yaitu adalah titik tengah ya. Ini sebenarnya materi terakhir sih sebenarnya. Ini materi terakhir ya. Materi terakhir. Terakhir di semester ini ya. Materi terakhir di semester ini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, nanti silakan nanti Anda ajukan ke classroom ya. Oke, satu kaidah tengah yang kemarin sebelum sempat saya jabarin ya. Kaidah titik tengah yang sedikit membedakan adalah di mana yang dia gunakan. Nah, kalau tadi yang digunakan adalah segi empat dan trapesium, di mana setiap jenjangnya titiknya itu selalu terkoneksi dengan satu, ya kan? Satu dengan fungsinya, dengan fungsinya. Tapi kalau di sini dia menggunakan seperti trapesium dan segi empat, segi empat, tapi yang terkoneksi adalah titik tengahnya. Jadi secara visual dia ada di situ. Jadi di mana nanti H yang jadi jarak di sini, H yang menjadi jarak di sini, itu dibagi menjadi 2. Ya, jadi nanti adalah X0 ditambah dengan H bagi 2. Nilai X0 dibagi dengan H plus dibagi 2. Ini separuhnya ini kan H per 2. Ini kan kalau 1 H, kalau jadi setengahnya berarti 2. 1/2. Nah, apa yang sedikit membedakan? Nah, ingat ya. Yang membedakan di sini adalah, saya ingetin lagi, untuk yang pertama ya, yang pertama adalah ini ya, 0 integrasi dari 0 sampai X1, di mana nanti H itu lebarnya tadi ya, dikalikan dengan Fx. Nah, karena kan batas atasnya itu kan Fx plus H per 2 gitu kan ya. H per 2. H per 2. Maka ditulislah seperti ini. Maka ditulisnya seperti ini. Dan satu lagi ya, disederhanakan menjadi seperti ini. Nah, perhatikan teman-teman, yang ada di sini adalah, kan ada setengah ya, Anda baca rumusnya nih misalnya. Ada baca rumusnya, oh Pak, ini ada yang H setengah, H3/2, H5/2, 7/2, ya kan, 1/2 dan seterusnya. Ingat, X setengah, X berapa tadi? 3/2 ya. Ini 3/2 itu bukan nilai ya. Bukan nilai. Jadi bukan nilai. Ya, bukan nilai. Ini hanya setengah, itu hanya nomor, penomoran, urutan. Urutannya kenapa Pak? Karena urutannya dia ngambilnya setengah-setengah, maka disebutnya setengah. Karena urutannya setengah, maka urutannya dianggap sebagai dimulai dari setengah. Jadi bukan dari satu, tapi setengah. Dari setengah. Maka rumusnya jadi simple ya, jadi simple, jadi seperti ini aja ya rumusnya. Nah, ini dia. Jadi rumusnya seperti itu. H sigma dari Fi plus setengah. Nah, baik. Gampang banget ya, dan dalam hal ini yang menjadi patokannya. Jadi itu jadi kata kuncinya ya. Kemudian error ya. Kita ngomongin errornya, Pak. Ada errornya kan gimana Pak kalau ada errornya? Ya, kalau ada errornya berarti nanti pencocokannya adalah menggunakan integrasi numerik sebenarnya. Sorry, sejati. Dari sejatinya sama yang numerik. Tapi kan kita nggak bisa ngecek ini semuanya ya kan. Nggak bisa ngecek ini semuanya. Dan itulah yang menjadi garat errornya sebenarnya. Semakin kecil jarak antar itunya, maka semakin bagus. Lalu kenapa harus dicari Pak kalau harus ada numeriknya, ada analitiknya? Ini
Yang dicari adalah bagaimana mengefisiensikan formula yang kalian pakai apakah sudah mendekati atau tidak gitu ya. Bukan berarti tidak bisa langsung dicari dengan nilai sejati, tapi dicari dengan sesuai dengan mendekati gitu ya, mendekati nilai sejati. Lalu kalau errornya bagaimana Pak? Kalau errornya nanti ini pendekatannya Anda bisa baca di 283 ya. OH ya. OH2. Oke, aduh. Ini masih halaman 273 itu adalah ngomongin tentang soal masalah integrasi tadi ya. Kemudian di halaman 274-nya itu metode bias, metode pertama yang kita bahas. Ya, ada 3 kaidah yaitu kaidah segi 4, trapesium, kemudian ada kaidah titik tengah ya. Kemudian di paling bawah lagi nanti di situ ada di halaman 287 di halaman 287 itu ada metode Newton Cotes namanya ya, di mana Newton Cotes juga punya metode yang namanya kaidah trapesium. Jadi kalau di metode bias itu ada 3 kaidah, segi 4, trapesium sama titik tengah. Kalau di metode Newton Cotes itu ada 3 juga, kaidahnya ada trapezoidal ya. Dan itu sama banget ya, di halaman 289 Anda bisa lihat di persamaan 623 Anda bisa lihat di situ formulanya sama ya, formulanya sama banget ya, formulanya sama banget dengan metode bias. Nah, yang bedain nanti di sini apa Pak? Yang bedain nanti di metode kaidah Simpson sepertiga. Nah, nih. Simpson sepertiga ya. Simpson sepertiga itu, nah ini sebenarnya mau saya lanjutin sih sebenarnya. Mau saya lanjutin tapi kalau share screen-nya agak susah ya, jadi susah juga nih saya mau ngomongnya. Di halaman 29 ya, paling gampang Anda membacanya gini aja. Poin di halaman 291 itu ada kaidah Simpson. Itu adalah metode Newton Cotes. Kaidahnya kaidah Simpson sepertiga. Nanti di mana cara dia menghitung adalah di seluruh bagiannya itu dibagi menjadi 3, Mas. Diambil sepertiga jadi sepertiga gitu ya. Ambil satu bagian sampai mana? Sampai kan kalau di segi 4 kan jaraknya adalah H. Kalau ini sampai dengan berapa H gitu ya. 2H kalau nggak salah di sini. Ah, benar, 2H di halaman 291. Dan bla 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 bla, rumusnya menjadi sederhana. Rumusnya menjadi H per 3 di halaman 292 di persamaan P627. H per 3, F0 plus 4 F1 plus F2. F2 tadi ya sudah bilang ya. F0 itu adalah Fx0, 4 adalah dan seterusnya ya gitu. Nah, gitu doang. Jadi untuk mencari dengan kaidah Simpson sepertiga adalah rumusnya H per 3, F0, 4 F1 plus F2. Gitu doang. Nah, lalu bagaimana jika dia itu kalau gabungan Pak? Kalau gabungan berarti kan banyak. Yang awalnya tadi kalau dipakai 1 langsung dibagi 3, nah sekarang kalau banyak-banyak Pak, diambil sedikit-sedikit tapi dia ambilnya per 3, sepertiga, sepertiga, sepertiga gitu ya. Diambilnya sepertiga, sepertiga, maka formulanya itu ada di halaman 293. Ya, saya berasumsi kalian buka bukunya loh ya. Saya berasumsi kalian buka bukunya. Di halaman 293 itu formula gabungannya adalah di persamaan 628, P628. Nah, bisa Anda lihat ya. Nah, itulah cara nulis. Ya, kalau kalian besok nulis skripsi, Mas, setiap formula yang Anda masukkan di situ, ada formula yang muncul, ada formula yang akan Anda gunakan, harus ada captionnya, ada nomornya, nomor keberapa tuh formulanya. Nomor berapa tuh ya seterusnya. Nah, itu ya. Jadi di halaman 293
Ya. Itu ya. Maka saya pelan-pelan di halaman 293, kemudian kelanjutan dari Simpson sepertiga itu ada yang namanya Simpson 3/8. Nah, 3/8 itu dibagi 4. Ya, 1, 2, 3, 4 ya. Di halaman 299. Di halaman 299 kaidah Simpson 3/8. Nah, kaidah Simpson 3/8 itu formulanya juga agak sedikit tricky juga sebenarnya, ya, agak sedikit tricky. Ini harusnya saya sampaikan dengan cara menuliskannya sebenarnya. Dimana nanti di halaman 299 itu yang satu, yang gabungannya adalah di halaman 300. Anda tandain aja deh, ya, Anda tandain aja di halaman 300 di P638. Ya, formulanya itu 3 kali H dibagi 8 dikalikan F0 tambah 3 sigma N-1 di mana I sama dengan 1. Itu sigmanya adalah nomor genap. Fi-nya adalah nomor genap. F2, ya, F4, F6 dan seterusnya. Ditambah dengan 2 dikalikan F yang selain itu, ya, ganjil berarti. Ya, ganjil F1, F3, F5, dan terakhir adalah kalikan Fn. Itu ada di halaman 300. Nah, kelihatan kan? Kelihatan ya? Nah, itu masih lanjut lagi Mas, sampai ke bawah. Sampai Anda di halaman 302 ditanya, "Pak, kalau hanya beda-beda gimana, Pak?" Boleh aja, boleh. Hanya beda-beda, ya pakailah metodenya beda-beda juga, sama. Nah, gitu. Kalau metodenya beda, pakailah metode yang beda-beda semua, ya. Simpson dipakai, gabungin di halaman ini. Anda bisa cek di halaman di halaman mana tadi? 302 ya. 302. Nah, bisa cek di situ. Oh iya, internetnya juga dipakai sama presensi. Berat jadinya. Baik. Di situ dulu. Mohon maaf ini keterbatasan internet saya, jadi bukan saya nggak ada internet nih ya. Tapi ternyata internetnya tidak memungkinkan. Yang tidak memungkinkan untuk lancar ya.